Mari kita mulai Bapak-bapak dan Ibu kajiannya. Saya mohon yang di belakang ibu-ibu suaranya bisa dikondisikan ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua saya yang hadir di dalam kajian Ahad pagi ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, tentu mungkin ada sahabat-sahabat saya yang hadir di dalam kajian, yang sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dihitung sebagai bagian dari amal soleh kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan ini dihitung sebagai bagian kita turut mencari ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membahas pada pagi hari ini, mengenalkan atau menguatkan, mungkin juga mengingatkan kita semua. Ada satu ilmu atau hukum yang menjadi penting untuk kita pahami karena hubungannya dengan kita semua sebagai umat Islam, yaitu bagaimana kita membahas sedikit mendalami tentang hukum kewarisan Islam atau yang kita kenal dengan ilmu faraid. Bapak Ibu, hukum waris atau ilmu faraid seringkali mulai dipelajari atau diperhitungkan oleh kita itu karena kita punya kebutuhan. Misal, ada di antara Bapak Ibu sudah mulai ada sengketa atau persoalan di antara anggota keluarga. Di mana contoh persoalannya, Bapak Ibu sekalian? Ada harta yang harusnya menjadi milik seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris dari orang tua kita, ternyata harta itu dikuasai oleh salah satu anggota keluarga kita. Kita pingin minta harta itu untuk dibagi, kakak kita tidak mau terima. Nah, ini satu contoh persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita di masyarakat. Contoh yang lain, Bapak Ibu, ada di antara kita ketika masih hidup, kita sudah mulai membagi-bagi harta kita karena khawatir besok kalau tidak kita bagi ketika masih hidup, anak-anak itu bisa ribut. Anak-anak itu nanti akan bertengkar, berebut harta. Akhirnya ketika nanti ada di antara Bapak Ibu sudah tua, dia tidak punya lagi harta, minta kepada anaknya juga tidak boleh, dan disitulah juga menjadi penyebab banyak di antara orang tua dijauhi oleh anak-anaknya. Bahkan ketika dia meninggal dunia, ternyata harta warisnya sudah dibagi ketika dia masih hidup. Jawabannya apa? Tidak boleh. Contoh yang lain saya ingin berikan. Ada di antara masyarakat, karena mereka punya anak angkat, punya anak asuh, dia lupa ketika masih hidup memberi pesan kepada anak-anaknya, kalau besok sekiranya Bapak Ibu meninggal, tolong diberikan anak angkat ini dalam bentuknya wasiat. Dia lupa, Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika sudah meninggal, harta warisnya dibagi kepada anak-anaknya. Ternyata anak angkatnya tidak diberikan wasiat itu.
Akhirnya Bapak Ibu terjadi sengketa, anak angkat itu menggugat ahli waris dari orang tuanya yang mengangkat anak itu. Dan banyak persoalan-persoalan waris yang terkadang Bapak Ibu itu tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita persiapkan. Saya ingin membacakan satu firman Allah di dalam surah An-Nisa di ayat 9. Silakan yang punya HP, Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Karena kita sedang mengaji, jangan sampai kita mengaji hanya mendengar, akhirnya kita tidak membedah ayatnya. Ayat ini saya ingin memberikan satu motivasi buat kita semua para orang tua, termasuk kita juga sebagai seorang anak yang di dalamnya ada orang tua. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kata Allah, dan hendaklah atau kiranya kamu atau mereka-mereka itu takut. Lau taraku, sekiranya di belakang mereka, min khalfihim zurriyatan di'afan, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Kata-kata di'afan, Bapak Ibu, kalau kita bedah dalam kamus yang khusus nanti memahami ayat ini, itu diartikan anak-anak nanti lemah itu bukan karena mereka tidak punya harta, tapi mereka tidak bisa berbuat adil. Dalam ayat ini, karena ayat ini hubungannya dengan ayat-ayat waris, anak kita nggak bisa membagi harta waris peninggalan kita. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Karena kita tidak mempersiapkan. Nah, karena itu ayat ini Allah juga beri penekanan, khafu alaihim, takutlah kamu atas keadaan yang terjadi seperti itu kepada mereka anak-anak kita. Masya Allah Bapak Ibu, saya sebagai saksi hidup, berjalan hampir 15 tahun, saya membina waris di masyarakat, karena saya punya lembaga waris center yang saya bentuk. Hampir sampai saat ini, saya menemukan semakin banyak konflik yang dihadapi oleh mereka-mereka ketika membagi harta waris. Nah, karena itu ini harus kita pelajari. Lalu bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu waris? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan ilmu waris itu separuh dari ilmu agama. Kenapa ini menjadi penting? Masya Allah Bapak Ibu, kalau ilmu waris ini kita pelajarin, maka kita akan mampu berlaku adil, termasuk menjaga harta yang sudah Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu peroleh, sudah ngirit-ngirit ketika masih hidup, bahkan banyak puasa, nabungnya dibanyakin, mau membantu juga kadang ditahan-tahan. Punyalah Bapak Ibu aset. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya tanah, Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya usaha, bisnis yang itu terus berkembang. Di mana pentingnya ilmu waris? Waris itu bukan mengajarkan kita hanya untuk membagi, tapi bagaimana kepemilikan waris itu yang tadinya milik orang tua, kemudian berubah menjadi milik anak-anak. Atau juga bisa menjadi milik saudara kandung dari si mayit. Bisa juga menjadi milik orang tua si mayit ketika masih hidup. Selain itu milik anak-anak. Saat itulah Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ternyata Allah kasih hadiah kita kepemilikan karena ada hubungan kekeluargaan, hubungan darah antara orang tua dengan anak, orang tua dengan saudara kandungnya, orang tua dengan orang tuanya karena memang ketika masih hidup. Disitulah Bapak Ibu kita menyadari pentingnya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah,
dalam melihat ilmu waris ini, Bapak Ibu, saya mempelajari bahwa waris itu bukan hanya dibagi-bagi, kemudian kita makan habis, kita belanjakan habis. Lalu di mana pentingnya ilmu waris ini? Masya Allah, saya kembangkan ilmu waris itu menjadi waris aset manajemen, yang artinya bagaimana kita mengelola harta waris peninggalan dari orang tua kita. Alhamdulillah, dengan pengalaman saya kuliah S3, ambil ekonomi Islam, kemudian saya juga terlibat banyak aktif di pengawasan syariah dan terlibat juga aktif di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Disitulah Bapak Ibu saya mengembangkan bahwa waris itu kalau kita dapat dari orang tua itu jangan dihabiskan, tapi kita kelola secara turun-temurun. Miliknya milik ahli waris. Manfaat dari harta yang kita kelola bisa kita gunakan sebagai ahli waris, memang itu milik kita, dan juga bisa kita bagi untuk orang lain yang membutuhkan. Disitulah Bapak Ibu saya menemukan siapapun yang bisa menjaga harta waris orang tuanya, kemudian dikelola harta itu dengan baik, dia salah satunya melanjutkan kebaikan orang tuanya ketika masih hidup, dia membagi, dia peduli kepada orang lain, ketika dia sudah meninggal dilanjutkan oleh anak-anaknya. Inilah ilmu waris sebenarnya. Tapi yang terjadi, yang kita pahami, kalau kita sudah berbicara waris, berapa yang akan saya dapat? Harta mana yang ingin saya miliki? Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan kita ketika ada harta waris menunggu untuk beli mobil, untuk beli ini, untuk beli ini. Itu kesalahan kita. Nah, karena itulah saya ingin menyampaikan ilmu waris yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya terkait tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita sampai kita nanti meninggal dunia. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Makanya ada satu kitab, mungkin kalau nanti Bapak Ibu ingin memiliki kitab ini, saya akan share nanti ke Bapak di panitia pengajian Ahad pagi. Judulnya At-Tafsir Al-Iqtisadi Lil-Quran Al-Karim. Tafsir ekonomi yang ada di dalam Al-Quran. Ditulis oleh Rafiq Yunus Al-Misri. Beliau orang yang sangat ahli dalam bidang hukum Islam, kemudian dia ambil kajian tentang ekonomi, dan dia melihat kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu, ternyata kita umat Islam sampai saat ini, Bapak Ibu, itu banyak berbicara terkait tentang akidah, berbicara terkait tentang ibadah, berbicara terkait tentang akhlak, tapi kita lupa bagaimana berbicara terkait tentang ekonomi, termasuk persoalan waris. Yang saya temukan di masyarakat Bapak Ibu, bahkan hingga saat ini, saya sudah banyak menemukan anak-anak dia rela mengusir orang tuanya kalau sudah ada persoalan waris. Mungkin di Magetan nggak ada. Ya, Ibu, mungkin di Magetan nggak ada. Karena mungkin banyak alim-alim ulama di sini. Tapi yang saya temukan di daerah lain, banyak orang tua yang sudah mulai diusir oleh anak-anaknya karena persoalan waris. Di mana contohnya Ustaz? Karena kita sebagai orang tua sudah mulai memanjakan anak-anak kita, terus membagi harta kepada anak-anak kita, padahal semuanya itu ada aturannya. Karena itu Bapak Ibu, saya berikan ilmunya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membagi-bagi harta Ibu ketika masih hidup, tolong batasannya seperti kita mengenal wasiat maksimal sepertiga dari harta yang kita miliki. Itu ketentuan. Makanya Bapak Ibu, ketika saya mendalami ekonomi Islam, saya pelajari tentang ilmu keuangan dalam Islam, kemudian saya menemukanlah
ada zakat, infak, sedekah, ada wasiat, ada wakaf. Bahkan kita kenal sekarang ada hadiah atau hibah. Sampai kita nanti mau meninggal dunia dan kita tahu akan ada tanda-tanda kematian, Allah berikan kita melalui hadis Nabi terkait tentang wasiat, yang itu juga disebut secara rinci dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis maksimal sepertiga dari harta. Karena itu siapapun di antara kita yang ingin bagi-bagi harta kita ketika masih hidup kepada anak, saudara kandung kita, orang tua kita, suami atau istri, saling berbagi. Yang pertama, dia bisa gunakan ketentuan yang namanya hibah. Silakan Bapak Ibu keluarkan itu untuk calon ahli waris kita, itu dibolehkan. Dia gunakan hibah. Dan sampaikan kepada anak-anak kita, kalau kita mau membagi hibah kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau orang lain, Bapak Ibu, tolong diundang anak-anak kita. Nah, bahkan disebut istriku, apalagi kalau istri ingin bagi orang tuanya yang besar nilainya, suamiku, dudukkan di sini. Hari ini dari harta yang kita miliki, kita ingin bagi kepada saudara kita karena mereka membutuhkan. Itu penting karena persoalan waris yang terjadi, yang hampir juga banyak saya tangani, terjadinya persoalan waris karena kita membagi harta kita tanpa diketahui orang-orang di sekitar kita. Makanya banyak mereka protes, Ustaz, saya nggak terima dong, masa kakak dia dapat waris padahal sudah dapat hibah rumah dari orang tua kita, sementara kita belum dapat apa-apa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya berikan ilmunya, siapapun yang ingin membagi hartanya ketika masih hidup, dia boleh gunakan hibah, tapi maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki, dikiaskan dengan wasiat, dan tolong ada saksi. Kalau memang Bapak Ibu ngerti secara administrasi, Bapak Ibu minta kepada notaris tolong dibuatkan akte hibah. Tidak ada itu pun tetap sudah sah kalau saya sudah membagi waris terkait tentang itu. Ini yang pertama. Kan tidak mungkin kita bagi anak kita zakat. Tidak mungkin, Pak. Bahkan infak, walaupun secara luas infak itu boleh untuk diri, keluarga kita. Tapi kan nggak mungkin kita ngomong ke anak kita, nah kamu saya kasih infak ya. Nggak mungkin. Itu artinya Bapak Ibu, ada peluang-peluang selain ahli waris kita, dia juga kita berikan dari harta yang kita miliki. Dan banyak di antara kita saat ini, dalam persoalan berbagi ini semakin menurun kualitasnya. Kenapa? Karena banyak di antara kita, ngapain Ustaz saya berbagi, wong saya sendiri juga masih punya kebutuhan kok. Saya juga masih butuh untuk anak saya, padahal anaknya belum butuh. Dia takut kalau dia berbagi, hartanya berkurang. Karena itu Bapak Ibu, saya pesan, berbagilah karena itu memang bagian dari ada hak mereka yang melekat dalam diri kita. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tanya, di mana dasarnya Ustaz? Ibu buka surah Az-Zariyat di ayat 19. Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa ada hak di dalam harta yang kamu miliki itu, wahai orang-orang yang bertakwa, kata Allah, bagi mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta atau mereka tidak mendapat bagian. Itu yang menjadi PR buat kita. Berikutnya Bapak Ibu, ada di antara kita juga bisa memberikan harta kita dalam bentuk wakaf. Misalnya buat pembangunan masjid, buat sekolah, buat gedung-gedung kemanusiaan seperti lembaga zakat. Bapak Ibu berikan untuk panti asuhan seperti ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar harta itu miliknya menjadi milik Allah,
manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Karena satupun orang tidak boleh mengakui bahwa wakaf itu menjadi milik pribadi. Tidak, kita hanya amanah untuk mengelola, menata aset itu. Tapi sungguhnya itu kembali lagi kepada Allah. Makanya tidak boleh mereka yang sudah mewakafkan kemudian diakui wakaf itu sebagai harta waris. Hati-hati. Makanya kita harus tahu ilmunya. Dan saya ketika bagi waris juga mulai banyak menemukan kasus-kasus waris. Dulu orang tuanya atau kakeknya dia wakafkan. Mungkin saat itu memang belum mengerti terkait tentang administrasi atau dokumen. Ternyata cucu-cucunya itu kan milik kakek saya. Dia tidak berusaha menelusuri, bertanya kepada orang-orang tua di sekitarnya, benarkah Bapak Ibu menjadi saksi kalau dulu kakek saya itu mewakafkan tanah itu untuk lembaga dakwah misalnya. Itu banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu, dalam persoalan berbagi sebelum nanti kita mengerti ilmu waris itu menjadi penting. Sampai nanti kita mau mengetahui tanda-tanda kematian kita atau kita dalam keadaan safar, itu kan kita disunahkan untuk berwasiat. Wasiat ini Bapak Ibu menjadi sarana diberikan oleh Allah dan Rasulullah menjadi pedoman bagi kita kalau kita ingin berbagi kepada selain ahli waris. Makanya banyak Bapak Ibu, saya menemukan ketika bagi waris, itu ada saudara kandung si mayit, karena dia punya anak, apalagi ada anak laki-laki, dia rasan-rasan. Ya opo dibagi ya le, kan paman juga butuh uang. Dulu bapak kan juga yang membantu ketika saudara-saudara butuh uang, butuh berobat. Anak-anaknya nggak ngerti itu. Bu, apa yang terjadi? Oh kakek, paman, bibi kok ikut campur aja. Padahal orang tuanya itu satu-satunya orang tua yang sukses di keluarga besar dia. Nih Bapak Ibu, yang banyak terjadi di masyarakat akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara keluarga itu karena persoalan waris. Padahal kalau kita ngerti betul Bapak Ibu, bagaimana pentingnya persaudaraan, apalagi kekeluargaan, itu menjadi bagian yang harus kita taati sebagaimana petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bahkan ketika ada yang berselisih saja, kata Allah, jadilah ada di antara kamu yang menyelesaikan pertikaian itu. Kan jelas itu. Fa'aslihu baina akhawaikum. Itu artinya harusnya umat Islam itu nggak ada yang sengketa, apalagi persoalan waris. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, nih ilmunya. Kalau orang sudah meninggal dunia, ketika dia sudah meninggal dia punya harta, lalu siapa yang membagi-bagi harta itu? Jawabannya Bapak Ibu, Allah. Karena itulah Allah turunkan hukum waris. Ada di antara kita protes, Ustadz, dulu yang menjaga ibu itu siapa kalau bukan saya? Kenapa bagian saya kok hanya separuh, sementara yang laki-laki itu satu? Ada lagi yang protes, Ustadz, kenapa harus dibagi? Padahal yang nungguin ibu sama bapak itu saya, Ustadz, bukan yang lain, yang dia enak-enak pergi. Padahal Bapak Ibu setelah saya telusuri, kakaknya kan perempuan. Kalau sudah menikah, ya pasti ikut suami dong. Tapi karena anak ini ingin dapat hartanya lebih banyak, dia bangun 1000 alasan. Bahkan dulu siapa Ustadz yang mengembangkan usaha itu kalau bukan saya sebagai anak yang membantu orang tua? Maka Bapak Ibu, kalau saya sudah mulai bagi waris, saya hanya kasih pilihan. Oke, Mas, Mbak mau pilih dunianya atau ingin dapat dunia akhiratnya?
Jawaban kita apa Bu? Pasti dunia akhirat. Karena itulah Bapak Ibu, siapapun yang membantu orang tua, itu tanggung jawab anak. Siapapun yang membantu anaknya, itu tanggung jawab orang tua. Siapapun yang membantu mereka yang membutuhkan, itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Janganlah hitung-hitung kebaikan itu, kemudian akhirnya dihapus oleh Allah karena kita hitung sebagai bagian balasannya. Maka Bapak Ibu, kalau sudah nanti terjadi persoalan waris, saya ingin sampaikan, mau ambil yang mana? Karena nanti kalau sudah mulai dihitung-hitung, Pak, ini Ustaz, biaya ibu ketika berobat. Pak. Ini Ustaz, biaya waktu saya mengelola usaha orang tua, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, memang kebanyakan kita itu terkadang menggampangkan persoalan kerjasama. Maka saya pesan, siapapun di antara Bapak Ibu yang sekarang mengelola sama-sama usaha orang tua dengan anaknya, perjelas, nah kamu ini bagian dari karyawannya Bapak. Kamu nanti Bapak gaji. Atau anak ini menjadi partnernya Bapak Ibu untuk membangun usaha itu. Nanti kita atur berapa porsi keuntungan usaha yang kita berikan kepada anak itu. Karena saya sudah mulai banyak membagi waris, para pembisnis, Bapak Ibu, mereka sudah mulai menghitung, Ustaz, dulu usaha Bapak hanya satu toko. Tapi ketika saya masuk di toko itu, dia sudah menjadi 3 toko emas, Ustaz. Lalu bagaimana saya sebagai orang yang membantu orang tua? Maka Bapak Ibu harus perjelas. Di dalam setiap muamalah, apalagi kita beraktivitas bisnis, butuh yang namanya akad. Akad itu perjanjian di antara kedua belah pihak, ada ijab kabul. Kalau nanti memang ada keuntungannya itu kira-kira mau dibagi berapa persen. Nanti tergantung, apakah dia hanya pengelola yang nanti kita bagi tapi tidak punya kepemilikan, atau dia memang bersyirkah yang nanti setiap ada penambahan dari usaha itu menjadi kepemilikan bersama dengan porsi yang kita sama-sama sepakati. Itu penting, Pak Ibu. Bahkan ada ketika nanti saya bagi waris, Pak Ibu, karena usahanya bangkrut, mulai menurun, apalagi karena COVID kemarin, hartanya berkurang. Orang tua punya hutang, hutangnya untuk hutang usaha. Anaknya nggak terima ketika tanahnya dijual. Apa yang terjadi, Pak Ibu, setelah saya verifikasi? Orang tua hutang untuk usaha, itu kira-kira utangnya utang pribadi atau utang usaha, Ibu? Utang usaha. Maka juallah aset yang ada itu untuk menutupi hutang itu. Masya Allah, Bapak Ibu, kalau sudah nanti sengketa waris, adiknya protes, pokoknya saya mau dihitung cash flow, sirkulasi keuangan sejak tahun 2005 yang lalu. Masya Allah Pak, saya disuruh menghitung 15 tahun sirkulasi masuk uangnya di perusahaan. Tapi saya tantang, oke, Anda punya bukti? Punya Ustaz. Saya tunggu selama 1 minggu, mana buktinya? Sampai sekarang nggak pernah terjadi. Kenapa Pak Ibu? Karena ada di antara kita itu tidak bisa memahami di mana yang maksudnya harta waris, mana yang maksudnya itu harta bersama yang itu dikelola oleh teman-teman usaha, dan mana ini menjadi milik ibu. Karena itu Pak Ibu, saya ingin sampaikan ini bagi kita yang sudah menikah, ini saya sudah mulai masuk ke waris ini Pak Ibu, bagi kita yang sudah menikah, suami istri, mohon dicatat. Sekarang saya tanya dulu dengan kalimat yang sederhana. Kalau Bapak Ibu menikah, kemarin Bapak akad, itu namanya akad apa? Jawabannya? Akad? Iya bener, akad nikah. Tapi namanya itu akad apa? Ini kesalahan kita. Dalam perkembangan hukum perkawinan Bapak Ibu, termasuk banyak juga di kalangan KUA, tidak pernah menjelaskan ini.
Jadi ketika Bapak Ibu menikah suami istri, walaupun istri itu diwakili oleh orang tuanya atau walinya, kan nggak boleh langsung kita menikah langsung sama istri kita. Akadnya itu adalah syirkah, bahwa suami dan istri dia bekerja sama untuk menjalankan keluarga. Makanya Bapak Ibu, harta yang didapat oleh suami istri, saya berdiri Pak ya, biar ngelihat ibu-ibu di sana. Ini ibu-ibunya ngobrol apa tidur? Nah, tapi serius Pak, itu serius semua di sana. Jadi Bapak Ibu nanti yang betul-betul sudah menikah, Bapak Ibu itu akadnya syirkah. Pertanyaannya, kenapa Ustaz tidak akad yang lain? Nanti kalau saya ngajar di kelas S2, saya ngajar nanti fatwa hukum ekonomi syariah. Kalau saya ngajar di S1, saya ngajar terkait tentang nanti akad-akad syariah. Disitulah nanti Bapak Ibu saya mempelajari dan mengajarkan kita harus mengerti ketika kerjasama akad apa yang kita gunakan. Contoh Bapak Ibu, ada yang protes Ustaz, kenapa akadnya syirkah Ustaz, tidak akad yang lain? Contoh, masa istri saya sewa? Tidak mungkin. Tidak mungkin akadnya ijarah. Nih, yang pertama. Yang kedua, masa istri saya beli? Nggak mungkin. Nggak mungkin istri itu kita beli dengan mahar. Nggak mungkin. Makanya akadnya nggak mungkin jual beli, juga nggak mungkin murabahah. Yang berikutnya, yang ketiga, istri itu menjadi pengelola di keluarga kita. Nggak mungkin dong. Masa istri kita tugasnya mengelola, mentang-mentang dia mencuci, dia menggosok, dia merawat anak, disebut sebagai pengelola. Nggak mungkin. Nggak mungkin akadnya mudharabah. Maka akad yang paling tepat, dan hampir saya menemukan pendapat seluruh ulama-ulama kita, orang yang berkeluarga itu akadnya adalah syirkah. Karena itu, ini mau dicatat nih ibu-ibu. Siapapun yang sudah menikah, kalau dia punya harta, yang dia dapat setelah dia menikah, itu milik bersama antara suami dan istri. Walaupun suaminya yang bekerja, walaupun sekarang tren saat ini istri yang bekerja, tidak ada harta istri setelah menikah itu milik istri, dan tidak ada setelah menikah harta suami milik suami. Saya banyak di debat juga di kalangan-kalangan mereka-mereka yang mengkaji tentang waris, nggak ada itu waris nanti harta bersama itu. Masya Allah Pak Ibu, harta bersama atau dikenal dengan harta gono gini atau joint asset dalam bahasa Inggrisnya, itu hubungannya dengan perkawinan. Ketika ada yang protes Ustaz, mana dalilnya? Nih tadi dengan akad syirkah. Pada masa Nabi itu sudah dikenal akad-akad terkait tentang kita bekerja sama. Makanya nanti kalau kita kenal ada akad mudharabah, ada akad musyarakah atau syirkah, ada akad jual beli, ada akad murabahah, itu akad-akad yang pernah terjadi pada masa Nabi. Tetapi dalam perkawinan itu nggak pernah dipelajari kita. Ya wis pokoknya jalan. Termasuk ini menjadi solusi kalau Bapak Ibu ingin membagi saudara orang tuanya, tolong izin kepada istri. Jangan diam-diam, karena saya banyak menyelesaikan persoalan perceraian itu cuma gara-gara suami protes. Ya gimana saya nggak protes Ustadz? Nah kalau istri minta untuk orang tuanya, untuk kakaknya, dipaksa-paksa Ustadz, saya disuruh diberikan. Tapi kalau saya bantu orang tua saya, Ustadz, disemprit kayak Ustadz apa dia. Saya pernah Ibu, Pak, menyelesaikan orang yang hampir cerai. Bapaknya saat itu memang bercerai, saya menyelesaikan juga. Ternyata anaknya ikut-ikutan juga.
Saya dipanggil, wah ini siapa ya? Dari segi jabatan, Bapak Ibu, ini jabatannya cukup tinggi di perusahaan BUMN. Kalau persoalan ekonomi, saya kira nggak mungkin. Ternyata setelah saya telusuri, ya Allah, hanya persoalan berbagi yang tidak disampaikan secara sebenarnya kepada suami, atau suami juga kepada istri. Makanya juga sering terjadi karena istri itu ngumpet-ngumpetin uang tanpa diketahui suaminya. Jangan jebak istri kita, Bapak. Termasuk ibu-ibu sebagai seorang istri, jangan jebak suami kita. Saya sekarang banyak menemukan istri-istri itu minta cerai kepada suami karena dia bekerja penghasilan lebih besar. Saya bilang kepada mereka, sebesar apapun penghasilan istri, itu bagian fadilah Allah untuk kita membantu orang tua suami kita agar kita masuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu. Tapi yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ketika istri-istri sudah mulai bekerja, penghasilannya besar, dia rendahkan suaminya. Nauzubillah min dzalik. Kita istighfar dulu Pak Ibu ya. Astagfirullah. Banyak terjadi. Apalagi orang tua kita ini mantan pengadilan agama Pak Ibu. Jadi saya ini Pak Ibu, itu kalau ada pengadilan agama, kemudian dari kelas 2, dia naik menjadi kelas 1 Ibu, saya itu nggak bahagia. Mungkin hakimnya bahagia, gajinya naik. Ketika dia semakin naik derajat pengadilannya, berarti apa? Tingkat perceraiannya semakin banyak. Itu persoalannya. Makanya Bapak Ibu, ayo kita ajarkan anak-anak kita pandai menjadi hamba Allah, baik dia hidup sendiri maupun dia hidup berkeluarga. Ini belum persoalan-persoalan waris. Saya kalau sudah menangani persoalan waris, Ibu, itu bukan persoalan bagi-bagi hukumnya, tapi bagi-bagi saling curiga dan saling nggak terima karena perlakuan bagi-bagi orang tua yang tidak adil ketika masih hidup. Adil itu Bapak Ibu, membagi kepada anak-anak kita, membagi kepada saudara kita, membagi kepada istri dan suami kita, membagi kepada orang tua kita sesuai dengan kebutuhannya.